Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Ibu Iza. Hari ini saya mau membuat roti sosis. Ini caranya gampang banget karena nggak pakai mixer dan tanpa ulen. Jadi teman-teman yang nggak punya mixer ini tetap jadi dan rotinya lembut serta enak. Untuk cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kegagalan saat membuat. Pertama, siapkan air hangat kuku sebanyak 125 ml. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan gula pasir. Masukkan 2 sendok teh ragi instan atau Fermipan. Kemudian aduk-aduk hingga larut. Selanjutnya, tutup dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian siapkan tepung terigu protein tinggi. Ini aku pakai cakra kembar. Saya siapkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Selanjutnya, siapkan tepung terigu protein sedang. Saya pakai segitiga biru. Siapkan 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Selanjutnya masukkan seperempat garam halus. Kemudian aduk-aduk pakai sendok hingga adonan kering tercampur rata. Selanjutnya bikin lubang di tengahnya seperti ini. Kemudian kembali ke adonan basah. Ini raginya tadi sudah berbusa. Tandanya ragi masih aktif dan masih bisa digunakan. Selanjutnya masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok seperti ini. Selanjutnya masukkan 45 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk mencairkan margarin bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kembali ke bahan kering dan masukkan bahan basah ke dalam bahan kering. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Campurkan bertahap. Bisa dicatat teman-teman untuk kunci agar bahan kering dan bahan basah bisa tercampur dengan baik. Margarinnya kita lelehkan terlebih dahulu dan 1 butir telurnya kita kocok. Kemudian kita campurkan di adonan basah dari ragi instan dan gula pasir tadi. Jadi gulanya juga sudah larut dan tidak menggumpal. Oke teman-teman, lanjut. Ini kita campurkan saja. Jadi tidak perlu diuleni, hanya dicampurkan hingga adonan benar-benar rata dan tidak ada adonan yang terlihat kering. Jika teman-teman merasa adonannya masih terlihat kering, boleh dicampurkan 1 sampai 2 sendok makan air atau susu cair. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Oke, ini adonannya saya rasa sudah cukup mencampur dan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Saya tidak mematok waktu karena suhu setiap daerah berbeda-beda. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat selama 35 menit. Di daerah teman-teman bisa juga lebih lama atau lebih cepat. Setelah itu kita kempiskan agar tidak ada udara yang mengendap. Selanjutnya pindahkan adonan ke alas kerja. Kemudian potong menjadi beberapa bagian. Kalau saya potong menjadi 24 bagian. Kalau teman-teman ada timbangan di rumah, bisa ditimbang dulu agar ukurannya sama rata. Nah, ini saya pakai cup roti sekecil ini. Jadi ini cukup 24 bagian. Selanjutnya kita ambil 1 adonan untuk dibulat-bulatkan seperti ini dan kita rounding agar berbentuk bulat dan mulus. Dan selainnya kita tutup pakai serbet agar adonan tidak kering.
Selanjutnya ini saya ulangi cara seperti tadi, kita bulat-bulatkan dan kita rounding hingga adonan berbentuk bulat dan mulus. Lakukan cara seperti ini hingga selesai. Selanjutnya kita tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Oke, ini udah 30 menit ya teman-teman. Adonan sudah agak sedikit mengembang. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian pipihkan dan dibentuk menyerupai roti yang akan saya gunakan. Kemudian masukkan ke dalam cup roti. Saya pipihkan pakai jari saja. Dan masukkan sosis. Ini saya pakai sosis so nice ya teman-teman. Sosis so nice 1000-an yang saya potong menjadi 2, kemudian saya potong lagi menjadi 2. Nah, lakukan cara seperti tadi hingga selesai. Tekan-tekan sosis hingga menyatu dengan adonan atau terkubur sedikit dengan adonan. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, jika kalian suka video ini kasih like, yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar bisa berlangganan di video-video saya. Terima kasih. Oke, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan olesi dengan susu cair di atas roti. Selanjutnya siapkan saus tomat. Kemudian ini saya zigzag seperti ini di atas adonan rotinya. Kemudian lanjut pakai mayones. Ini saya zigzag sama seperti saus tomat tadi agar seragam. Untuk teman-teman yang mencoba di rumah bisa juga ditambahkan parutan keju. Nah, ini saya tambahkan bumbu bubuk oregano. Kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil dan tabur di atas adonan. Nah, ini bumbu bubuk oregano sudah selesai. Saatnya kita istirahatkan 10 menit sambil memanaskan oven. Nah, ini saya panaskan selama 10 menit dengan suhu 180 derajat. Kita tunggu. Oke, ini oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian ini kita oven di bagian yang tengah. Kemudian kita oven selama 25 menit dengan menggunakan api atas bawah dan suhunya 180 derajat. Oke teman-teman, ini rotinya sudah matang. Kita keluarkan dari oven pakai lap seperti ini. Nah teman-teman, ini terlihat cantik banget karena udah matang. Kalau teman-teman mau menambahkan mayones lagi, boleh banget agar terlihat cantik. Nah teman-teman, ini sudah jadi, cukup mudah kan, tanpa mixer, tanpa diuleni. Ini sudah jadi roti sosis. Teman-teman di rumah selamat mencoba. Jangan lupa jika ada pertanyaan terkait video ini bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang sudah bisa, mohon masukannya jika saya ada kekurangan. Nah teman-teman, ini bisa dilihat tekstur rotinya itu lembut dan empuk. Ini enak banget, bisa buat ide jualan atau makan bersama keluarga. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.